Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal India. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Setelah itu absen ya, siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk hari ini dan yang aktif dalam pembelajaran. Dan nanti ada soal games lewat HP yang kalian masing-masing, yang dapat juara satu dapat reward dari saya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita belajar dulu bagi ketua kelas memimpinnya. Siap, akan mulai. Agung Hermawan, Ananda Siti Rahmawati, semoga diberikan kesehatan yang diberikan kelancaran dalam proses Tuhannya dan semoga bisa masuk sembilan. Amin. Fatimah Zahra, Hasanatul Mukarramah, Muhammad Ainul Rasa, ya, terus Musyarafah, Nurul Jadi, Sania, Sakit, enggak ya, Umar Faruk Zainuddin, Muhammad Raihan, Nur M, kembali ke pembelajaran tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peradaban Islam pada masa dinasti Utsmaniyah, dan yang ke bab 3 akan mempelajari peradaban pada masa Daulah Mughal di India. Juga interletnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkatnya Islam pada masa Daulah Mughal India. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang para tokoh pada masa tersebut, dan ketiga peninggalan pada dinasti Daulah Mughal. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang kemajuan dan kemunduran pada masa peradaban. Nah, sekarang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal bukan berarti daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, yaitu Kesultanan Delhi, namun belum menemukan kejayaannya. Daulah Mughal dirintis oleh Zainuddin Muhammad Babur. Jadi yang mendirikan Daulah Mughal itu adalah Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi.
pemerintah Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Ia menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kaisaran di timur Tiongkok dan Daulat Syafawiyah di barat Persia. Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Jadi dari 1526 Masehi sampai 1530 Masehi itu berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Jadi Muhammad Babur itu memerintah Daulah Mughal itu 4 tahun. Nah, di sini mengakhiri perlawanan Lodi pada 1529 Masehi. Ia menguasai wilayah yang sangat luas. Jadi sudah menguasai wilayah yang sangat luas. Dari sini paham apa belum? Paham. Lanjut yang kedua, Humayun. Humayun dari tahun 1530 sampai 1556 Masehi itu memimpin kurang lebih dari 26 tahun. Pada tahun 1450 Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia, saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusul kekuatan penghakiman. Humayun menjabat dinasti Mughal 26 tahun. Lanjut ketiga, pendirinya adalah Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dilahir di Umarkot, Cina pada tanggal 15 Oktober 1542. Menggantikan kedudukan ayahnya ketika usia 14 tahun pada masa dirinya sebagai masa kebangkitan dan kejayaan sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Jadi pada masa daulah Mughal ini yang berkuasa pada zamannya Muhammad Akbar itu mengalami perubahan besar, kejayaan yang besar, dan di sana mulai kebangkitan dinasti Mughal tersebut. Semua wilayah kekuasaannya dikendalikan dalam pemerintahan milik pendirinya ada 9 kekaisaran. Yang keempat ini Nuruddin Muhammad Salim Jahangir dari tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569. Masa kepemimpinannya berhasil menundukkan Benggala pada tahun 1612 Masehi sama Mewar 1613 Masehi dan Bangla 1615 Masehi. Usaha-usaha pemahaman wilayah serta menaklukkannya dia lakukan
Yang kedua, bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu dimulai dari perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang pada masa Akbar. Itu periode pemerintah yang berapa? Guys-guysnya, Sultan Akbar. Ketiga, yang keempat, bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmafat yang mengandung pesan. Jadi kalau di sini itu moto ya, kalau bahasa Indonesia itu moto. Pesan singkat di kota Delhi lama, di lokasi bekas pusat kerajaan Mughal terdapat menara Qutub Minar. Nah, di sini ada bidang seninya itu ini menara Qutub Minar dan lain sebagainya. Lanjut ke berbagai peninggalan dinasti Mughal itu ada 4. Satu, benteng Agra atau Al-Raful. Jadi bentengnya gambarnya seperti ini, terletak di India. Yang kedua itu benteng merah atau Red Fort. Yang ketiga itu Taj Mahal. Yang keempat itu Jama Masjid. Ya, jadi Taj Mahal itu seperti ini. Kita lihat tentang sejarah singkat Taj Mahal. Di sana itu tempatnya kisah India. Karena itu kalau di India, kalau Masjid Jama itu seperti ini. Jama Masjid itu gambarnya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal dan masa kejayaannya sudah masa peninggalannya pada masa kemundurannya. Pada masa Daulah Mughal, satu, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militernya. Jadi kekuatannya sudah merosot, sudah goyah. Jadi muncullah kemunduran peradaban Islam pada masa tersebut. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Jadi pemerintahannya itu bermegah-megah dalam kemewahan. Nah, terjadilah pemborosan keuangan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Jadi tidak akrab antara persaudaraan antara keluarga Aurangzeb dan khalifah selanjutnya. Yang keempat, semua generasi Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinannya. Jadi orang yang lemah, tidak punya prinsip, tidak tegas, dan lain sebagainya. Yang kelima, dominasi Inggris dengan kebijakannya yang merugikan rakyat sehingga mereka berbalik dan melakukan pemberontakan. Jadi antara pemerintah dan rakyatnya itu saling berkontrak, jadilah pemberontakan. Dari sini para ada yang ditanyakan? Ada. Selesai. Alhamdulillah. Saya. Jadi kesimpulannya itu sejarah Daulah Mughal itu berdiri di India. Iya. Sultan pertamanya itu dikhalifahkan oleh siapa? Baharudin. Muhammad Babur. Pada tahun berapa? Tahun 26. Ya. Jadi khalifahnya itu ada 9. Diharapkan ya minggu depan
Ini bawah. Tiga pun sudah ada kayak bawah ya. Ini bawah. Bawah kanan ini. Keluar ini. Bisa tutup bukunya. Saya mau melaksanakan Mana? game. Ya, oke. Game kuis tentang sejarah undang-undang Bogor ya. Kembali bukan. Tiga kosong, mana tuh? Masih Google. Oh, nanti Google ya. Namanya juga menulis. Iya. Ya. Oh, iya. Ini sudah 3403 Masuk. Iya. Akhir. Masuk dah, masuk. Apa yang masuk? Lagi. Jaga. Samz. Tiga orang jadi B. Siapa pendiri daulah?
Ya, jalan kita. Nah, siapa yang juara satu? Juara 1 Umar. Wow. Siapa namanya? Umar. Umar dengan meraih poin 7.910. Lanjut Umar. Seperti nanti dari saya ya. Pada lo. Yang kedua siapa? Adik, ayo. Ayo. Maju. Ayo maju. Yang namanya di sini ada. Ayo jalan satu siapa? Ayo yang Jimut tuh dah. saya minta dokumentasinya di sini ya. Foto bersama. Namanya ada di saya. Bukan juga. Eh. Bukan. Aku